banyakin baca la ilaha illallah. Yang banyak saudara baca la ilaha illallah, bacanya begini nih biar bagus. La itu dari pusar ke kepala. La maknanya dari ujung bumi paling bawah sampai ujung langit paling atas. La ilaha illallah. Begitu baca kayak begitu, la ilaha illallah. Jadi, ada orang begitu illallah ini si berkah bangsa. Bukan iman mantap, ini biar iman mantap. La ilaha illallah. Ilah tuh di tengah-tengah, Allah tuh di sudut sebelah kiri. Di sini ada hati, masukin ke Allah. Allah, Allah, biar tenang. Yang terdahulu yang 50 itu terhimpun seluruhnya pada kandungan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il makna ilahi wal ma'budu bihaqqi. Karena makna ilah adalah zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wa yalzamu minhu istighna'ul ilahi an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Dan melazimkan daripada ma'bud bihaqqin oleh terkayanya tidak butuhnya Tuhan dari seluruh apa yang selainnya dan butuh segala yang selainnya kepadanya. Famakna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Maka adapun makna la ilaha illallah, yaitu tiada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya pada alam ini kecuali hanya Allah. Wa yalzamu min dzalika annahu la mustaghniya an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illa Allah ta'ala. Dan melazimkan dari yang demikian itu bahwasanya tidak ada yang tidak butuh kepada yang selainnya dan tidaklah butuh kepadanya oleh seluruh yang selainnya kecuali hanya Allah. Wa hadza lazimu yajma'ul aqaidal muta'alliqata bil ilah. Ini kelaziman itu menghimpunkan akidah-akidah yang berhubungan dengan Tuhan. Li'anna al-istighna'a yastalzimu wujubal wujud. Karena bahwa tidak butuh, yaitu melazimkan akan wajibnya sifat wujud, wal qidam dan sifat qidam, wal baqa dan sifat baqa, wal mukhalafati lil hawadisi dan sifat mukhalafah lil hawadisi, wal qiyami bin nafsi dan qiyamuhu bin nafsihi,
wa tanazzuhi anil naqaisi dan maha suci dari segala kekurangan, wa yadkhulu fi dzalika tanazzuhi wujubus sam'i wal basari wal kalam, dan masuk pada yang demikian itu maha suci dari kekurangan oleh wajibnya sifat sama, basar dan kalam, wa kaunuhu musami'an dan sifat kaunuhu musami'an, wa basiran dan sifat kaunuhu basiran, wa mutakalliman dan sifat kaunuhu mutakalliman. Idlau lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi awil mahalli aw man yadfa'u anhu naqaisa. Karena andai tidak wajib bagi Allah Ta'ala oleh ini sifat-sifat, niscaya ada Allah itu butuh kepada pencipta atau zat atau tempat atau zat yang mencegah darinya akan kekurangan. Wa idza wajabat ista'adat daduha, apabila wajib oleh ini sifat maka mustahil oleh lawanannya. Wa yastalzimu aidan nafya wujubi fi'li kulli syai'in minal mumkinati aw tarki, dan melazimkan pula akan menafikan wajibnya mengerjakan segala sesuatu dari segala yang mungkin atau meninggalkannya. Illa wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kasawabi masalan, lakana subhanahu muftaqiran ila dzalika syai'i litakmili gharadihi bi. Karena andai wajib atas Allah Ta'ala oleh sesuatu dari yang mungkin pada akal seperti memberi ganjaran pahala umpamanya, niscaya ada oleh Allah yang itu butuh kepada yang demikian itu sesuatu untuk menyempurnakan tujuannya dengan illa yajibu fi haqqihi illa ma huwa kamalun lahu, karena tidak wajib pada zat Allah kecuali sesuatu yang yaitu sempurna baginya. Kaifa wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwa, dia Allah yaitu maha kaya dari tiap-tiap yang selainnya. Fajumlatu mastalzamahul istighna'u salasun wa ishruna aqidatan, maka jumlahnya barang yang mewajibkan dia oleh istighna yaitu 23 aqidah. Wa amma iftiqarul hawadisi ila ma'budi bihaqqin, adapun butuhnya makhluk kepada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, fahuwa yastalzimu wujubal hayat, maka yaitu melazimkan akan wajibnya sifat hayat, wal qudrati sifat qudrat, wal iradati dan sifat iradat, wal ilmi dan sifat ilmu, wa kauni hayat dan sifat kaunuhu hayat, wa qadiran dan sifat kaunuhu qadiran, wa muridan dan sifat kaunuhu muridan, wa aliman dan sifat kaunuhu aliman, wal wahdaniyati dan sifat wahdaniyah. Wa man tawajabat hadhihi sifatu istahadat dan duha, manakala wajib oleh ini sifat maka mustahil oleh lawanannya. Fajumlatu mastalzamahul iftiqalu samaniya asrata aqidatan, maka adapun jumlahnya barang yang melazimkan dia oleh iftiqar yaitu 18 aqidah. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi
bistiqami. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah, apa itu sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembah? Oleh karena itu, wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu, saudara, melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tidak terhitung jumlahnya, yang wajib diketahui oleh kita, hanya 20 sifat wajib sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari sifat-sifat Allah itu disingkat menjadi la ilaha illallah. Begitu. Malam hari ini kita akan membedah kandungan syahadatul tauhid. Di samping nanti kita akan membedah syahadatul rasul. Kita akan membedah tentang syahadat la ilaha illallah. Di samping nanti kita membedah syahadat Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat yang pendek namun maknanya luas, sehingga kalimat ini menjadi pintu gerbang seorang non-muslim untuk masuk pada agama luhur ini, dinul Islam, yang dinyatakan oleh Allah, inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairil islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saudara, sifat yang terkandung pada la ilaha illallah ada 41 sifat. Di dalam la ilaha illallah ada 41 sifat. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 41. Kumpul pada la ilaha illallah. Karena itu perlu diketahui oleh kita, 41 sifat itu semuanya bermuara terkandung di sebalik kata la ilaha illallah. Dari mana? La ilaha illallah itu tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Kalau ngomong Tuhan, apa itu Tuhan? Tuhan itu maknanya al-ma'budu bihaqqi. Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar-benar. Itu Tuhan. Jadi Tuhan itu zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Sehingga kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita menjadi salah adanya. Kalau ditanya saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala satu apa banyak?
Allah satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan? Kalau Tuhan banyak apa? La ilaha illallah itu cara ngartiinnya tiadanya dibuang kecualinya dibuang. Yang tertinggal tulisannya apa? Masa tiadanya dibuang kecualinya dibuang. Misalnya apa? Tuhan itu Allah. Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Jadi Allah itu satu apa banyak? Satu. Kalau Tuhan satu. Namanya Allah. Yang disembah orang-orang itu apa? Dipertuhankan. Beda antara Tuhan dan dipertuhankan. Beda antara ustaz dan diustadkan. Beda besar. Beda besar. Beda. Dia pakai sorban, pakai jubah, undang-undang, padahal pemburu hantu. Begitu sudah. Jadi ustaz dan diustadkan itu beda pesan. Beda. Tuhan dan dipertuhankan beda pesan. Beda. Jadi Tuhan berapa? Satu. Namanya Allah. Bahasa Arabnya La ilaha illallah. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Tuhan itu Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan, padahal bukan. Sebab definisi Tuhan al-ma'budu bihaqqi, zat yang disembah dengan benar. Itu Tuhan, zat yang disembah dengan benar. Zat yang disembah dengan benar memiliki kriteria dua. Itu zat. Artinya zat yang disembah dengan benar kriterianya dua. Satu istighna, dua iftiqar. Apa itu istighna? Tidak butuh kepada apapun. Itu ciri Tuhan. Tidak butuh kepada apapun. Apapun. Dua, dibutuhkan oleh apapun. Semuanya butuh sama dia. Namanya iftiqar. Dibutuhkan oleh apapun, yakni segalanya butuh sama dia. Dia tidak butuh sama yang lain. Arti Tuhan itu singkatnya zat yang disembah dengan sebenarnya. Zat yang disembah dengan sebenarnya dua kriterianya. Satu, istighna, tidak butuh kepada apa saja, apapun. Dua, dibutuhkan, artinya selainnya butuh kepada dia. Itu namanya Tuhan. Selainnya butuh sama dia. Kita nih butuh Allah enggak? Namanya selainnya kita. Pikir dengan biar pak. Tuhan itu doa. Kriteria istighna an kulli ma siwa, iftiqar ilaihi kullu ma. Tidak butuh kepada apa saja dan selainnya butuh kepada itu Tuhan.
Jadi makna la ilaha illallah itu kalau panjang apa? Tiada Tuhan, tiada Tuhanku. Tiada zat yang tidak butuh sama yang lain, justru yang lain butuh kepadanya, kecuali Allah. Begitu. Kalau ngomong tidak butuh, di dalamnya ada 11 sifat wajib Allah. Di dalamnya ada 11 sifat wajib Allah. Di dalam istighna ada sifat wajib Allah 11. Ada sifat mustahil Allah 11. Ada sifat jaiz Allah 1. Berapa tuh jumlahnya? 11 tambah 11 tambah 1 23. Kita bedah ya. Kalau disebut tidak butuh, satu ciri Tuhan itu ada. Begitu. Jadi mana yang 11 itu pada istighna? Allah bersifat wujud, tidak butuh kepada yang ngadain. Kalau kita butuh, kita bukan Tuhan. Begitu. Pertama, tidak butuh kepada yang ngadain. Nama bahasa Arabnya, sifatnya wujud. Itu di istighna. Keluar sifat wujud Allah. 2, karena tidak butuh apa yang ngadain, Allah itu tidak baru, hidam. 3, di istighna, baqo, sampai nanti dia ada. Sampai nanti ada. Sampai nanti. 4, mukhalafah lil hawadisi. Itu dari mana mukhalafah lil hawadisi? Dari istighna. Kalau kita ada kesamaan, manusia sama-sama, yang kaya kayak yang miskin sama, ada senang, ada sedih. Jangan dikata dia orang kaya senang, ya Allah belum ngobrol mau mati, belum ngobrol, kelihatannya doang begitu. Ya, wujud tidak mukhalafah. 5, qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi itu pada istighna. Allah berdiri sendiri. Kalau kita mau butuh Tuhan, sifat itu. 5. Ke-6, sama. Karena Allah tidak ada kekurangan, maka tidak tuli. Kalau tidak tuli, Allah pasti sifatnya mendengar. Udah berapa tuh ya? 6. 7, basar. 8, kalam. 9, sami'an. 10, basir. 11, mutakalliman. Udah 11. Bila yang 11 ini ada pada istighna, maka lawanannya tentu ada, yaitu baru, tidak ada asalnya, Adam, mustahil. Maka 11 sifat wajib Allah ditambah 11 sifat mustahil Allah, 22. Kalau ngomong Tuhan itu tidak butuh, berarti ngadain apa saja tidak wajib. Ngadain untung sama orang dagang boleh, enggak ngasih untung sama orang dagang boleh. Ngadain sembuh sama orang sakit boleh, enggak ngadain sembuh sama orang sakit boleh. Begitu. Ngadain anak sama orang menikah
Boleh enggak ngasih anak kamu orang menikah? Boleh. Berarti kalau ngomong istighna ada sifat jaiz Allah di sana. Tidak butuh. Kalau tidak butuh suka-suka. Benar enggak? Begitu. Maka 11 sifat wajib Allah pada istighna. Tentu ada 11 sifat mustahil Allah. Dan tentu ada satu sifat jaiz, jumlahnya 22. Saudara buat diagram la ilaha illallah, turunin. Kalau ada papan tulis saya kasih. Ma'bud bihaqqin, ilah itu maknanya zat yang disembah dengan sebenarnya. Kasih diagram ke bawah 2. Ada istighna, ada intiqal. Istighna itu ada turunannya. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu, binafsihi. Segitu doang tuh di istighna. Dari sifat nafsiyah 1, salbiyah 4 yang masuk di situ. Baru sifat ma'ani 3, ma'nawiyah 3. Begitu jumlahnya 11. Di istighna ada sifat jaiz 1. Begitu. Apa? Boleh menciptakan apa saja, boleh juga enggak menciptakan. Begitu. Boleh. Ngasih ganjaran nama orang ibadah, boleh. Enggak ngasih ganjaran, boleh. Terserah. Wajib enggak Allah kudu ngasih ganjaran? Kan kagak. Orang ngaji tenaganya dari Allah, nyawanya dari Allah. Ngaji nih sehat dari Allah. Begitu. Semuanya pemberian Allah, mata dari Allah. Enggak layak dikasih ganjaran, cuman Allah mau baik. Kurnianya dari Allah, kalau digunakan sama perintahnya dikasih ganjaran. Itu kebaikan Allah. Begitu. Nah, iftiqar yang kedua, iftiqar kategori Tuhan tuh. Apa iftiqar? Dibutuhkan sama yang lain, yakni selainnya butuh kepadanya. Kalau ngomong selainnya butuh kepadanya, butuh apa? Kita nih satu, butuh Tuhan itu hidup. Masa yang mintain kita yang mati? Yang mati itu yang hidup. Berarti kita butuh sama hayat Allah. Allah itu sifatnya hayat 1. Di iftiqar itu jumlahnya 1, ada sifat hayat gitu. Atau ada sifat wahdaniyat dulu, biar dibalik. 1 wahdaniyat. Tuh, wahdaniyat. Kita butuh Tuhan 1. Enggak bisa kalau Tuhan banyak. Sulit. Mobil ngebut di jalan tol, jigja yang nyupir 3. Benar apa salah? Berapa nyupir? Ya 1. Begitu. Maka dunia ini yang nyupir 1. Namanya Allah. Itulah yang perlu disembah, yang nyupir dunia ini. Wahdaniyah. 2, hayat Allah. Kita butuh tuh nih. 3, butuh kudrat. 4, butuh irodah. 5, butuh ilmu. 6, butuh hayat. 7, qadiran. 8, muridah. 9, aliman. 9. Maka 9 sifat wajib Allah didapat dari iftiqar. 9 sifat wajib dikali 2 karena ada sifat mustahilnya. Berarti berapa? 18. 18 ditambah 23. Yang benar nih berapa? 41. 41 sifat itu bahasa Arab pendeknya la ilaha illallah. Begitu. Biar enggak puyeng. Udah la ilaha. Biar enggak pusing. Tudi la ilaha illallah itu segala sifat wajib Allah bisa dipahami, sifat mustahil Allah bisa dipahami, jaiz Allah. Itulah Tuhan. Dan itu yang harus disembah. Dan itu yang harus didekati. Tuhan itu dekat.
Yang jauh itu prosedur kita menuju Tuhan. Tuhan itu dekat. Yang jauh itu kitanya kurang mau dekat sama Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba bertanya tentang aku itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu sedekat urat nadi. Cuman kita kurang mau sama Allah. Lari-lari merasa hebat diri kita, kurang mau dekat sama Allah. Maka kata Nabi, jaddidu imanakum. Ayo muslim umatku, dandani kembali, refresh kembali. Aku itu refresh itu yang perbaharui kembali. Imanmu biar mantep sama Allah. Mantepin imanmu pada la ilaha illallah. Biar kagak puyeng dalam hidup. Yang puyeng-puyeng nih kurang mantep pada la ilaha illallah. Sahabat Nabi dari Taif, namanya Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Beliau bilang sama Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, juga di dalam Sunan Tirmidzi, juga di dalam Sunan Ibnu Majah dengan hadis yang sahih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu ghair. Ya Rasulullah, beri wejangan kepada saya satu aja yang aku gak bakalan tanya lagi sama siapapun. Pengen ini aja, tapi satu wejangan, tapi mantap. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah, dan istiqomahkan dalam keimanan itu. Yang mantap, jangan goyang-goyang iman amal la ilaha illallah, karena di dalamnya banyak sifat Allah yang luar biasa. Kita bedah dari awal ngaji sampai di malam. Ini kudu mantap di hati la ilaha illallah, biar kita enggak goyang. Kalau goyang bakal stres. Betapa kemarin-kemarin saudara ada wabah katanya, namanya corona. Ada yang lebih cakep lagi, corona ini di bawah kron. Begitu ya. Corona namanya. Dia dari rumah naik motor, boncengan, rapat. Nyampe masjid renggang, pas pulang rapat. Ini ngapa sampai kayak begitu? Ini kan namanya zaman rada-rada. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Seakan-akan waktu naik motor ada Allah, makanya rapat. Waktu di masjid Allah orang ada, makanya renggang. Nanti pulang naik motor lagi Allah ada. Ini namanya goyang-goyang imannya. Ada nggak yang model kayak begitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini suruh didandani la ilaha illallah. Jadi itu iman aku, perbaharui iman. Bagaimana tajdidnya? Direfreshnya, banyakin baca la ilaha illallah, biar mantap iman, biar mantap. Apalagi di awal-awal, ya Allah, banyak yang meninggal dunia, yang banyak laki-laki, perempuan dikit awal-awal. Kenapa? Karena stres.
Di rumah ditoyor mulu sama bini, di rumah. Tuh kata bini, bang, ngerem mulu di rumah. Lu biar paham, kalau ayam ngerem betelor, ayam. Kalau ngerem betelor. Kalau lu telurnya udah 5, kalau ngerem dikasih makan apa? Ngeluyur kemana kita? Ngeluyur. Daripada ribut orang sama bini, keluar juga dari rumah. Baru nyampe jalan Sasaku di Kelapa Dua, ketemu aparat. Dibilang loh, pulang. Ini yang jadi stres. Di rumah diomelin bini, keluar rumah diomelin Pol PP. Iya. Kemana ini biar tenang? Kayaknya masjid tutup masjid. Coba. Apa enggak stres? Ngintip lagi di Paru tempat mancing, buka mancing. Kalau di tempat mancing ada Allah, makanya nyantai. Kalau di masjid kagak ada. Ini goyang-goyang. Inilah la ilaha illallah suruh dimati. Biar enggak punya hidup, biar enggak punya. Orang dulu karena imannya mantap, kerjaannya jelas. Kalau dia nyemprot, itu yang disemprot hama dari padi dia, tanaman dia disemprot, biar padinya bagus. Lainnya ya Allah, lapangan bulu tangkis disemprot juga. Nyemprot apa? Coba di film ini buat kayak orang rada-rada. Tapi begitulah yang terjadi. Udah kelewat, alhamdulillah. Zaman. Kalau dulu jelas orang dulu kerjaannya padi udah ditanam. Kan dulu Rablong juga banyak sawah dulu nih, rawa-rawa. Nanam dia di lubang kebon, begitu. Itu kemudian kalau udah tumbuh padi, kambingnya ditutup mulutnya, maksudnya biar ada makan padi. Jelas. Oleh karena di Rablong kambingnya orang ada, yang punyanya aja, yang ditutup kayak sembilan baju apa ini? Begitu sudah jadi mantepin la ilaha illallah, biar nggak stres itu. Sebab yang bikin stres bukan corona nggak pernah bikin stres. Yang bikin stres cicilan. Apa? Bener nggak? Ya Allah, saya ngomong sekali nyengir tuh ada curi. Begitu. Apa yang bikin stres? Nah, itu nyalain Allah. Yang tanda tangan di BRI sama Bank DKI siapa ya? Kita apa Allah ya? Jadi salah siapa? Salah kita. Dipikir TKD aman aja, kata Pak Guru. Kalau turun stres kita. Maka lihat tuh kucing, ya Allah imannya mantap sama Allah. Kucing makanannya ikan, artinya rezekinya ikan. Ikan tuh adanya di laut, di air. Dan kucing ambil di malam, kontrakan gak punya,
ijazah nggak punya, aplikasi Gojek orang punya, apa ini mah? Kucing, joran nggak punya, dan ama air berani apa takut? Takut. Rezekinya ada di dalam apa? Kalau cara kita manusia, Tuhan udah tahu saya ini bangsa kucing, kontrakan nggak punya, ijazah orang ada, aplikasi Gojek orang ada, ama air takut, rezeki saya ada dalam air, gimana ambilnya? Enggak begitu amat. Dia tenang-tenang aja. Sampai sekarang hidup banyak, tenang, mantap. Kata kucing wahyu yang disampaikan kepada Nabi dari Tuhan, wa min dabbatin fil ardi illa ma'allahi rizquha, setiap makhluk hidup rezekinya dijamin. Maka adalah orang rawlong kalau Sabtu Minggu mancing, kadang ke Perigilama, kadang ke Pengasinan, ada juga yang ke Teluk Naga mancing kadang, ada yang ke Kamal. Saya curiga 4 DKM. Dapat ikan satu, gurami, digoreng, taruh di meja makan, masya Allah, kecap lupa di dapur, balik ke dapur, ambil kecap, balik ke meja makan, ikan hilang, dimakan kucing. Ini ikan milik siapa? Emang mancing kucing? Milik siapa? Hah? Milik siapa? Milik siapa? Kita yang mancing. Rezeki siapa? Yang dijamin milik apa rezeki? Rezeki. Maka sampai sekarang corona hampir 3 tahun, toh masih hidup kita, masih sehat, kita masih makan 3 kali sehari, itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, pisang coklat, tahu bulat, digoreng dadakan 500 rupiah. Belum. Mau ngapain dipuyang-puyang? Tenang. Lagi dipuyang-puyangin waktu mati, kayak kafannya dikasih kantong kayak begini gak sih? Kalau Allah kasih kantong begini kayak kafan. Jadi mau ngapain dipuyang-puyang? Dan ibadah itu la ilaha illallah yang mantap. No yang bersentuhan mulut orang kena corona, supir mobil ambulan. Saya belum dengar sampai sekarang supir ambulan corona terpapar, enggak juga. Begitu. Yang ramai di grup, ramai banget kemarin-kemarin, sampai ngeri, kayak hidroil main di kampung gua. Dikit-dikit dan itu gina-gina nggak jelas, kelapar nggak jelas, orang sakit nggak bisa ditengok, begitu tambah parah nggak ditengok, dibawain makanan tak boleh ketemu, taruh di pagar, ngambilnya pakai garam, dikata waras, dikata rada. Untuk zaman itu udah lewat, mudah-mudahan kalian ini mantan rada-rada. Udah belum sembuh juga. Ya Allah, belum sembuh juga. Banyakin baca la ilaha illallah yang banyak. Saudara baca la ilaha illallah. Bacanya begini nih biar bagus. La itu dari pusar ke kepala. La maknanya dari ujung bumi paling bawah sampai ujung langit paling atas. La ilaha illallah. Begitu. Baca kayak begitu. La ilaha illallah. Jadi, ada orang begitu. Iloh ini si berkah bangsa. Bukan iman mantap.
Ini biar iman mantap. La ilaha illallah. Ilah tuh di tengah-tengah, Allah tuh di sudut sebelah kiri. Di sini ada hati, masukin ke Allah. Allah, Allah, biar tenang ya. Baca tuh la ilaha illallah. Catat sehari mau 100 ke, mau 500 ke sehari semalam. Tapi total sampai dapat 70.000. Begitu. Mau 100 ke sehari, mau 500 ke, mau 1.000 ke, berarti kalau 1.000 2 bulan 10 hari dapat 70.000. Ini namanya kita mendandani keimanan kita biar bersih sama Allah. Disebut atap. Zaman dulu pakai biji kacang kedelai, bacain begitu. Tapi kalau udah mati, kita jangan nunggu mati. Monggo masih hidup bikin bukunya, udah saya bagi gimana doa-doanya. Biar baca ya Allah benar. Kita bikin atap dan dandanin kita biar connect dengan Tuhan. Begitu. Jangan-jangan Tuhan yang bosan nyari kita. Di kelompok yang sholat duha kagak ada. Dicari yang baca Quran sehari sejuz kagak ada nama kita. Dicari di kelompok orang yang tahajud kagak ada juga. Jadi kemana Tuhan nyari kita? Kita kurang mau dekat dengan Allah. Banyakin baca la ilaha illallah yang sifat-sifat Allah ini mengeluarkan setel dan cahaya. Hidup kita penuh bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja pengaji waktu berdiri masalahnya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa.